Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman online yang ada di sana. Di sini kami bukan hanya berdiam diri saja, tapi di sini kami akan membahas atau mengkaji sebuah artikel mengenai cerpen, sebuah cerpen. Nah, judul yang kami ambil di sini mengenai pandangan dunia pengarang dalam cerpen Plang untuk Rumah Dharma karya Sriningsih Utomo. Yang ini kajian yang kita ambil dalam sosiologi sastra, yaitu adalah kajian strukturalisme dialektik. Nah, sebelum kita mengkaji secara dalam, kita harus perkenalan terlebih dahulu karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka sayang. Jadi sebelum itu, di sini saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amelia Wahimi Sabina dengan NIM 21021040242. Dengan saya Bella dengan NIM 21020402016. Dan saya Triono dengan NIM 23999199023. Oke, di sini kami sudah memperkenalkan diri, nama, NIM-nya. Nah, tapi uniknya di sini tim kami, kan kami ini berdua ceweknya berasal dari kampus Universitas Jember. Namun di sini juga ada perbedaan dari kami. Nah, bisa dikenalin nih Mas Tri itu dari mana? Saya sendiri dari Universitas Tadako yang dari Sulawesi Tengah. Saya di sini nih mengikuti program MBKM, yaitu program pertukaran mahasiswa merdeka. Pertukaran mahasiswa pelajar. Jadi gimana nih rasanya sudah di Jember berapa bulan? Kalau di Jember udah 1 bulan lebih kan. Dan merasakan nyamankah atau masih ada keraguan? Ya kalau masalah nyamannya udah nyaman sih. Oke. Kalau menyesuaikan udah bisa menyesuaikan. Lanjut kami. Oke. Ya, dari tadi kita bercerita mengenai UNIF karena di sini kita tuh berbeda. Ada dari Universitas Jember dan juga ada dari Universitas. Oke, di sini kami akan membahas mengenai cerpen. Judulnya itu Plang untuk Rumah Dharma karya Sriningsih Utomo. Kajian yang kami angkat yaitu kajian strukturalisme genetik. Nah, dalam artikel ini yang kami dapat ternyata penelitian ini terinspirasi dari sebuah karya tulis penelitian dari Victor Fernando dan kawan-kawan dalam Universitas Mula Warma yang berjudul Pandangan Dunia Pengarang dalam novel Yellow dan drama karya Audrey Yuji Hui kajian strukturalisme genetik. Nah, jadi dalam penelitian ini bukan hanya semata-mata hanya mengkaji saja, namun juga terinspirasi dari penelitian sebelumnya. Nah, kembali ke topik yang kita akan bahas mengenai cerpen Plang untuk Rumah Dharma ini. Di artikel ini ada beberapa permasalahan yang diangkat. Nah, yang pertama itu tentang bagaimana pandangan dunia pengarang dalam cerpen Plang untuk Rumah Dharma. Nah, yang kedua ini bagaimana bentuk struktural dalam cerpen Plang untuk Rumah Dharma. Jadi yang dibahas itu bagaimana bentuk strukturalismenya dan bagaimana pandangan dunia pengarang dalam cerpen ini. Seperti itu. Jadi teori yang digunakan ini menggunakannya siapa sih untuk penelitian ini? Teori yang digunakan dalam cerpen ini yaitu teorinya Leucin Goldman. Untuk lebih jelasnya, dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode strukturalisme genetik yang dapat kita ikuti langkah-langkah yang ditawarkan oleh Leucin dan Swinburne melalui Iswanto tahun 2001 dalam mungkin bisa dijelasin lebih lanjut mengenai apa sih isinya dari teori tersebut sehingga kok bisa menyimpulkan kita dalam artikel ini ada pembahasan mengenai ini. Dari data yang kami ambil di sini, pada prinsipnya strukturalisme genetik adalah teori sastra yang berkeyakinan bahwa sastra tidak semata-mata bukan suatu yang statis dan lahir dengan sendirinya, melainkan merupakan hasil struktur kategori pikiran objek cipta atau objek koleratif tertentu yang membangun akibat interaksi antara objek dan berbagai interaksi sosial. Oke, jadi itu isi dari pembahasan mengenai teori dari siapa tadi Leucin Goldman. Dan itu di sendiri kayak teori tersebut itu tidak dari semata-mata melainkan ada pengaruh dari sosial. Dan juga kita ketahui di penjelasan Pak Sis waktu itu juga pernah dijelaskan bahwasanya
sastra ini tidak lahir semata-mata dari sebuah kekosongan. Jadi ada turun temurun anggapannya. Jadi sastra itu sudah, misalkan karya satu itu sudah lahir dari karya sastra sebelumnya gitu. Oke, jadi teori itu juga masuk ke dalam teorinya Lawrence Goldman. Oke, dan juga di sini ada data yang kami dapatkan juga mengenai permasalahan memiliki kerja penelitian strukturalisme ini kan secara sederhana. Nah, ada beberapa formulasi yang kita dapat di artikel data tersebut. Nah, penelitian strukturalisme genetik ini memandang karya sastra dari dua sudut pandang, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Nah, studi di awal dari bagian unsur intrinsik atau kesatuan dan koherensi sebagai data dasarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian yang akan menghubungkan berbagai unsur dengan realitas masyarakat. Nah, karya-karya itu dipandang sebagai sebuah refleksi zaman yang dapat mengungkapkan aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya. Nah, dari zamannya akan dihubungkan secara langsung dengan unsur-unsur intrinsik karya sastra. Jadi, setiap karya sastra itu pasti diciptakan dan dapat pengaruh dari politik, sosial, budaya, dan juga lingkungan-lingkungan sekitar. Apalagi yang kita bahas kan mengenai pandangan dunia ya, pandangan dunia pengarang. Jadi kita harus tahu nih karya sastra itu ditulis berdasarkan latar belakang apa kondisi yang dialami oleh pengarang tersebut atau penulis tersebut ketika menuliskan sebuah sastra itu. Nah, kan dari tadi kita sudah membahas nih mengenai metode yang digunakan, kemudian juga teori yang digunakan oleh siapa tadi? Leusen Goldman. Agak susah ya namanya, agak susah namanya itu disebutkan. Kalau boleh tahu di sini apa teman-teman sudah mendapatkan data atau bagaimana mengenai sudut pandang dunia pengarang atau mungkin data mengenai strukturalisme genetik itu sendiri? Nah, untuk unsur struktural sendiri ini, yaitu di dalam cerpen ini terdiri dari dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, dalam unsur intrinsik ini terdiri dari tokoh, penokohan, tema, alur, sudut pandang. Oke, di sini kami juga mendapatkan beberapa data mengenai tokoh, penokohan, alur, tema. Nah, di sini tokohnya sendiri ada banyak sekali yang tercimpung di dalam cerpen ini ditulis oleh pengarang itu sendiri. Nah, siapa semua itu tokoh-tokoh yang ada di cerpen ini? Menarik nih kalau ngomongin. Kalau masalah tokoh-tokoh itu pasti ada tokoh utama, tokoh pendamping atau tokoh pembantu. Nah, dan juga ada di sini juga ada beberapa tokoh yang mungkin dikatakan hanya keluar sesaat saja. Nah, di sini ada tokoh utamanya yaitu ada Uma Dharma, yang dimana ada Feli dan juga Dharma itu sendiri. Ada juga tokoh pembantu di sini, ada Ayah Dharma dan juga ada Ayah Feli, dan juga ada suami Dharma dan juga ada adik bungsu Dharma yaitu Latifah. Kemudian ada di sini ada Bibi Dharma. Itu ada beberapa tokoh dari cerpen tersebut. Nah, untuk karakter utamanya gimana sih? Untuk karakter utama di sini kan ada Dharma dan juga ada Feli nih. Nah, untuk Felinya sendiri ini dia memiliki sifat yang empatinya sangat tinggi kepada masyarakat, kepada teman-temannya, dan juga dia yang paling tinggi empatinya di antara penokohan yang lainnya. Dan juga data yang saya lihat juga di sini, dia itu adalah sosok yang setia kawan. Dia kan kenal nih sama Dharma, sama Feli ini. Nah, dia itu paling setia kawan daripada yang lainnya, dan juga kesetiakawannya ini terlihat ketika dia masih mengingat dan menganggap Dharma sebagai sahabatnya sampai saat ini, sehingga rasa kasihan dan rasa empatinya ini dia itu tidak bisa melepaskan fotokopi surat SP3 ke Dharma dan juga kayak sikap pedulinya dia tidak mau meninggalkan Dharma anggapannya, tidak ingin meninggalkan Dharma sendirian dalam kesedihan dan juga dalam ekonomi yang mungkin dibilang dalam cerpen ini cukup memperhatikan sekali dalam tokoh Dharma ini. Dan juga untuk tokoh Dharma sendiri ini seseorang yang juga anak yang lama, anak yang baik, terus juga rasa pedulinya juga tinggi, tapi juga lebih tinggi daripada Feli. Nah, dan uniknya di sini Dharma itu meskipun ekonominya itu turun atau ekonominya kurang, di sini Dharma ini anak yang cerdas. Itu yang paling unik di sini, dia anak yang cerdas. Nah,
sikap ramahnya itu terlihat dalam kutipan ini. Dengan keramahannya dipersilahkan aku untuk masuk dengan segera. Nah, dan juga ada kecerdasan yang terdapat pada ungkapan Dharma adalah anak yang cerdas yang mendapatkan beasiswa. Jadi dengan ekonomi yang kurang, terus juga ekonomi yang mungkin kurang bercukupan gitu ya untuk anak-anak seusianya, tapi dia itu bisa pintar, terus cerdas untuk mendapatkan beasiswa dan melanjutkan sekolahnya. Nah, ada beberapa juga nih, ada dari tokoh-tokoh kan ada Ayah Dharma. Ayah Dharma juga ini figur yang bersahaja, baik, ramah, dan juga taat, beribadah, dan bertanggung jawab. Terus juga ada Ayahnya Feli. Nah, Ayahnya Feli ini sosok yang mungkin bisa dikatakan paling jahat ya di sini. Kebalikannya. Betul sekali, karena kan tadi ayahnya Dharma itu kan bijak, terus juga ramah, terus juga taat ibadahnya. Untuk ayahnya Feli sendiri ini sosok yang pemarah, terus juga empatinya sangat-sangat jelek sekali, kurang. Soalnya ya kan Felinya kan baik, terus juga empatinya tinggi, namun sama sekali empatinya dari ayahnya ini cukup bisa diperhatikan dan juga suka marah, dan kemarahannya itu sering ditimpakan kepada keluarganya. Jadi mungkin itu ya yang membuat Dharma itu memiliki empati yang sangat tinggi. Jadi itu. Nah, juga di sini ada Bibi Dharma. Nah, di sini ada Bibi Dharma. Nah, Bibi Dharma ini orang yang peduli karena di saat rumah terbakar dia mempersilahkan untuk mengungsi di tempatnya. Jadi kan Dharma itu ekonominya menurun dikarenakan ada musibah ya, musibah dari rumah itu karena kebakaran. Nah, karena dari kebakaran itu dia kan tidak memiliki tempat tinggal, namun bibinya ini membantu Dharma untuk tinggal di tempatnya supaya Dharma itu tidak tergantung kemana-mana, dan Dharma itu juga ditampung beserta keluarganya oleh bibinya. Jadi penokohan dan tokoh di sini ini juga menarik dari sisi Dharma, sisi Feli, sisi Dharma yang sudah ekonomi menurun tapi dia masih baik ke orang, terus juga Feli yang empatinya tinggi, menurut saya sekali dia memiliki ayah yang bisa dibilang kurang hati, kurang perhatian, kurang baik kepada anak. Untuk ya di sini kan kamu ada beberapa data nih di sini. Nah, di sini aku nih dapat 2 data. Itu adalah data latar dan alur. Untuk latar tempat ini sendiri ada di sebagian besar berada di Rumah Dharma di Golkar, Kalimantan Timur. Kalimantan nih, menarik. Nah, Kalimantan. Nah, untuk latar waktu secara umum ini terjadi ketika masa SMP, SMA atau kuliah, dan saat kembali ke Golkar itu sendiri. Untuk latar sosial kebetulan adalah adanya upacara adat di sini. Ada pesta laut di Anjungan pada saat itu. Nah, peristiwa kebakaran di Rumah Dharma itu sendiri dan kehidupan ekonomi yang terjerat Dharma itu sendiri kan tadi udah dijelasin nih, Dharma kalau ekonominya menurun, dan di situ dijelasin juga. Untuk data kedua di sini ada alur di sini ada alur campur dan alur paralel. Yang alur campur di sini terdiri dari alur maju, alur mundur, alur maju lagi, alur mundur lagi, dan alur maju lagi. Jadi campuran gitu ya, ada sedih, terus juga ada yang maju, juga ada yang mundur, mengingat masa-masa lalu, ya, gitu. Oh, oke, menarik juga, karena di sini biasanya kalau misalkan cerpen nih, apalagi cerpen untuk menari alur itu pasti maju, pasti gak ada yang campuran tuh jarang banget. Tapi di sini ada alur mundurnya itu bakal lebih seru lagi. Karena mengingat masa lalu, apalagi masa lalunya Dharma yang dulunya mungkin bisa dikatakan bahagia, namun karena peristiwa kebakaran di rumahnya dia menyebabkan dia ekonomi turun dan keluarganya juga terponakan tidak karuan gitu ya. Oke, di sini juga kan tadi kan dikatakan nih oleh Mas Tri kalau misalkan ada tokoh, penokohan, terus juga latar, alur, ada tema, baru sudut pandang. Nah, untuk saya sendiri ini mendapatkan 2 data yaitu tema. Nah, untuk tema dalam cerpen ini yaitu ada kedua tokoh dihadapkan dalam satu waktu, yaitu dengan tokoh pertama itu tokoh Dharma, yaitu dengan kondisi terjepit karena sertifikat rumahnya itu tergadaikan di bank. Nah, untuk tokoh Feli sendiri ini yaitu dalam kondisi dilematis karena ada ikatan ada ikatan persahabatan dengan Dharma. Tapi di sisi lain juga ada ikatan
pekerjaan, yaitu di BUMN nanti. BUMN. Nah, untuk sudut pandangnya itu dalam cerpen ini yaitu sudut pandang orang pertama, yaitu membahas dengan kata aku, saya, dan kami. Oke, kita lanjut ke penjelasan. Tadi kan dijelasin mengenai intrinsik. Nah, di sini juga kita mendapatkan data di cerpen, di penelitian cerpen Pelang untuk Rumah Dharma, kajian strukturalisme genetik. Nah, kan kita membahas strukturalisme dulu, setelah struktural dulu. Nah, di sini ada secara ekstrinsik bahwasanya cerpen Pelang untuk Rumah Dharma ini, penelitian ini adanya keterkaitan latar belakang pengalaman yang menggambarkan kondisi sosial dan kultural di masyarakat.